Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan kita, panutan kita, yang mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, ajaran, petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Mawarith, ya, wal wasaya wal itq, dalam pembahasan terkait dengan masalah warisan, wasiat, dan al itq, memerdekakan budak. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan terkait dengan wasiat. Maka pada malam hari ini pembahasan kita adalah pembahasan bab yang ketiga, ya, yaitu terkait dengan al-babus salis fil itqi wal kitabati wat tadbir, ya, terkait dengan masalah al-itq, memerdekakan budak, al-kitabah wat tadbir, ya, ini istilah-istilah yang terkait dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Para jamaah sekalian, dalam kitab ini disebutkan beberapa pembahasan, ya, terkait dengan ini. Ya, meskipun tentunya untuk aplikasinya, penerapan, ya, persoalan ini ya mungkin kita tidak dapatkan saat ini, ya. Tetapi pensyariatan memerdekakan budak itu adalah bagian daripada syariat Allah yang kita dapati
dalam banyak bagian daripada syariat agama kita. Bahkan kalau kita melihat ya kitab-kitab fikih para ulama itu tidak lepas dari pembahasan ini. Maka bagi orang yang mempelajari fikih ya, hukum Islam ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Memang kalau kita lihat penempatan atau penempatan pembahasan memerdekakan budak ini ada beberapa model atau ada beberapa pendekatan yang disebutkan oleh para ulama. Terkadang pembahasan memerdekakan budak ya kalau di sini dikaitkan dengan masalah warisan ya kalau dalam kitab ini. Dalam kitab-kitab yang lain biasanya diletakkan setelah pembahasan jihad fisabilillah ya. Karena tawanan perang itu dalam Islam salah satu bentuk hukuman yang diberlakukan atau dapat diberlakukan kepada para tawanan perang itu adalah menjadikannya sebagai budak ya, hamba sahaya. Kemudian ya terkadang bahkan di sebagian kitab para ulama itu diletakkan di bab yang terakhir ya, di bab yang terakhir. Jadi penjelasan yang paling terakhir itu memerdekakan budak ya. Ini tentunya perbedaan penempatan ini tergantung dari sisi mana ya. Pembahasan memerdekakan budak itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Nah, kalau dalam kitab ini itu dimasukkan dalam pembahasan terkait dengan masalah warisan atau hal-hal yang terkait dengan kematian seseorang. Karena memang ya akan kita dapatkan dalam penjelasan yang akan kita jelaskan ada budak yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya setelah kematiannya setelah kematiannya. Nah, itu yang disebut dengan at-tadbir atau al-mudabbar ya. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Nah, tapi sebelum itu tentunya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu al-itqu, apa itu memerdekakan budak atau memerdekakan hamba sahaya. Di sini dalam kitab ini dikatakan al-itqu atau ta'riful itqi, al-itqu lughatan ya, secara bahasa al-itqu itu adalah ya bi kasril ain wa sukunit ta ya, al-itqu al-hurriyatu wal khulus ya. Al-hurriyah itu secara bahasa bebas ya, bebas, merdeka. Al-khulus itu lepas dari ikatan ya. Mushtaqqun min qaulihim, diambil dari perkataan orang Arab, atakal farasu ya idza sabaqa ya, atakal faras. Jadi kalau dikatakan ataqa al farasu dalam bahasa Arab, ataqa al faras itu kuda. Kalau dia diperlombakan maka dia akan melesat ya. Jadi itu maknanya ya secara bahasa. Wa atakal farahu ya, jadi kalau anak burung, anak ayam ya, itu dikatakan ataqa tara wastaqalla wa khalasa, dia sudah dapat terbang ya dan bisa mandiri ya dan sudah terlepas ya. Jadi sudah bisa melepaskan diri dari induknya. Nah, itu dari sisi bahasa ya, ataqa. Adapun secara istilah ya, atau secara peristilahan syar'i,
Maka al-'itqu itu adalah tahrirur raqabah wa takhlisuha minar riqqi, ya, memerdekakan dan melepaskan seseorang dari perbudakan, dari status budak. Wa izalatul mulki anha, dan menghilangkan kepemilikan seseorang ke atas dirinya atau atas dirinya, ya, karena budak itu atau hamba sahaya itu mirip atau tidak dibedakan atau hampir sama dengan harta, ya, jadi dianggap sebagai harta, ya, bahkan dahulu dikenal dengan sukul abid, ya, pasar. Jadi dulu ada pasar namanya pasar budak, pasar hamba sahaya. Ini budak bukan budak bahasa Malaysia, ya, hamba sahaya, ya. Jadi dulu dikenal sukul abid, ya, ada pasar yang memang di situ diperjualbelikan, ya, hamba sahaya karena dianggap seperti harta yang, ya, dan memang seperti itu diperjualbelikan, ya. Ya, dan tentunya Islam, ya, setelah datang memiliki konsep yang luar biasa bagaimana penyikapan, ya, terhadap perbudakan itu, ya, perbudakan itu. Wa izalatul mulki anha wa tasbitil hurriyah lahu. Jadi saya ulangi bahwa secara istilah syar'i, ya, al-'itqu itu adalah memerdekakan seseorang dan melepaskannya dari status perbudakan dan menghilangkan status kepemilikan atas seseorang, ya, wa tasbit al-hurriyah laha, dan menetapkan bahwa dia itu memiliki kemerdekaan. Artinya merdeka, tidak lagi berstatus sebagai budak, ya, bukan merdeka dari penjajahan, ya. Maksudnya al-hurriyah di sini karena, ya, biasa kita dapati bahwa salah satu syarat sahnya seseorang itu melakukan sesuatu kalau dikatakan hur, berstatus merdeka dan bukan sebagai hamba sahaya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa dalil pensyariatannya, ya, memerdekakan budak? Di sini dikatakan al-aslu fi masyru'iyatil 'itqi al-kitabu was sunnah wal ijma'. Ya, pensyariatan memerdekakan budak ini ada di dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, dan dalam ijma' para ulama, konsensus para ulama. Adapun dalam Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala fatahriru raqabah, ya, ini banyak, fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Fatahriru raqabah min qabli an yatamassa, ya, maka bahkan dikatakan salah satu bentuk kafarah, ya, kafarah. Apa itu kafarah? Tebusan, ya, atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu biasanya kafarahnya itu memerdekakan budak, ya, seperti kafaratul yamin atau kafarah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kafaratuz zihar, ya, dalam ayat ini. Nah, itu salah satu diantaranya adalah tahrir raqabah, memerdekakan budak. Ya, bahkan ada ayat dalam surah Al-Balad, ya, fakku raqabah. Nah, itu sama, ya, memerdekakan budak. Wa amma sunnah, adapun dalam hadis atau dari sunnah, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa raqabatan, ya, barang siapa yang memerdekakan budak, a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi, ya.
Jadi barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan membebaskan ya setiap bagian tubuh yang berada pada budak itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan atas setiap tubuh ya. Orang yang dibebaskan itu sama dengan orang yang membebaskannya dari siksa api neraka. Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluannya pun seperti itu. Ya. Jadi dijanjikan oleh Allah akan dibebaskan dari siksa api neraka. Maka luar biasa kita dapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkan dan ya berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Ya. Kita kenal kisahnya siapa? Bilal ya, yang dibeli kemudian dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu pula ya banyak kisah yang lainnya seperti dengan ini. Dan wa ajma'atil umma ala sihhatil idqi wa husulil qurbah bihi ila Allah taala. Para ulama kita bersepakat ya, berkonsensus, berijma tentang ya tentang kesahihan ya syariat ini ya, bahwa memerdekakan budak itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, merupakan bagian daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian yang kedua ya, ini disebutkan secara khusus fadluhu, apa keutamaannya ya. Al-idqu min afdalil qurbat wa ajal at-ta'at ya. Jadi memerdekakan budak itu diantara bentuk ketaatan yang paling afdal ya. Lima jaa fi fadlil idqi min qawlihi ta'ala ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam keutamaan memerdekakan budak itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala fakku raqabah ya, dalam surah Al-Balad ya. Yang dimaksud dengan fakku raqabah yakni takhlisus syakhsi minar riqi ya, membebaskan seseorang dari perbudakan. Waqad warada dzalika fi ma'radi bayan at-tariq allati fiha an-najah wal khair liman salakaha ala wahiyya itqu riqab. Ini ayat ini fakku raqabah itu disebutkan oleh Allah dalam rentetan-rentetan ya, ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita mendapatkan jalan keselamatan dan kebaikan ya. Salah satu diantaranya adalah fakku raqabah. Salah satu jalan untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan itu dengan memerdekakan budak. Tadi sudah disebutkan hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang lain ya, wa an Abi Umamah radhiyallahu an aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ayyumamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fikakuhu minan nar. Apabila seseorang ya, seorang muslim memerdekakan seorang budak muslim, maka itu akan menjadi sebab dia dibebaskan oleh Allah Azza wa Jal dari api neraka ya. Ya. Dan begitu pula banyak nas-nas yang lain ya, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan memerdekakan budak ya. Kemudian dalam kitab ini dikatakan wa idqur rajuli afdalu min idqi al-mar'ah, memerdekakan budak laki-laki itu lebih afdal dari memerdekakan budak perempuan ya. Warraqabatul aghla samanan wal anfas inda ahliha afdalu min ghairiha.
budak yang memiliki harga mahal, itu lebih mulia dimerdekakan dari yang memiliki harga yang di bawahnya. Nah, kenapa budak mahal, atau kenapa nilai seorang budak itu, hamba sahaya itu menjadi mahal? Biasanya ya kalau dalam kitab-kitab fikih dikatakan karena dia memiliki keahlian, skill, ya. Yang menariknya dalam sebagian kitab fikih dikatakan seperti ini: disunnahkan memerdekakan budak yang memiliki keahlian. Adapun budak yang malas, maka hukumnya makruh untuk dimerdekakan. Kenapa para jamaah sekalian? Ini luar biasa. Coba para ulama kita, mereka katakan lebih baik dia berstatus budak, ya. Kalau dia malas, tidak punya keahlian, tidak bisa bekerja, apalagi kalau fisiknya lemah, ya, sakit-sakitan, mending dia berstatus budak, maksudnya daripada dia dimerdekakan tapi tidak produktif, menjadi beban bagi masyarakat. Kalau dia merdeka, tapi kalau dia jadi budak, ada tuannya yang memperhatikan dia. Ya. Kalau dia lemah, tidak punya keahlian. Tapi kalau dia punya keahlian, maka disunnahkan, disyariatkan untuk dimerdekakan. Karena ya budak ini sudah bisa, atau hamba sahaya ini sudah bisa bekerja, bisa menghasilkan. Jadi kalau ada orang yang tidak produktif, ya, jadi beban masyarakat, itu itu mirip hamba sahaya itu, ya. Makanya sampai seperti itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Kemudian di sini disebutkan al-hikmatu min masyru'iyyatihi. Apa hikmah, ya, dari memerdekakan budak, ya, bahwa syuri'al itqu fil Islam li ghayatin nabilah. Memerdekakan budak itu disyariatkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang sangat agung, ya. Ada hikmah yang luar biasa, diantaranya adalah annahu takhlisul adami al-ma'sum min dararir riq. Ya, biar bagaimanapun seseorang itu kalau berstatus merdeka, perlu difahami bahwa ya, perbudakan itu bukan Islam yang merupakan warisan yang sudah ada sebelum Islam datang. Ya, Islam datang. Ya, jadi Islam datang dengan konsep bagaimana budak itu dimerdekakan. Salah satu kontribusi besar, ya, dari syariat Islam terhadap perbudakan yang memang sudah ada, ya, sudah ada sebelumnya. Sama bagaimana Islam memuliakan wanita umpamanya, ya, dan seterusnya. Jadi diantara hikmahnya adalah takhlisul adamil ma'sum min dararir riq wa mil nafsihi. Bagaimana seseorang itu, ya, memiliki kemerdekaan dan merdeka bahkan atas dirinya sendiri. Wa tamkinihi, atau ya, wa tamkinihi minat tasarruf fi nafsihi wa manafi'i hasba iradatihi wa ikhtiyarihi. Dan seseorang itu diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia pandang maslahat, mendatangkan manfaat untuk dirinya. Nah, di antara hikmahnya juga adalah bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan memerdekakan budak itu kafarah. Ya, jadi ada kafaratul qatl, ya, kafarah atas pembunuhan, atau kafarah al-wata fi Ramadan, ya, yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Begitu pula kafaratul aiman sebagai kafarah atas sumpah yang diucapkan oleh seseorang. Nah, ini secara umum bagaimana Islam memandang
al-itq, memerdekakan hamba sahaya atau budak itu menjadi salah satu bentuk ketaatan yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kita masuk dalam pembahasan apa saja rukun al-itq dan apa hukum-hukumnya. Rukunnya ada tiga, ya, rukunnya ada tiga. Yang pertama al-mu'tiq, ada namanya al-mu'tiq. Siapa itu al-mu'tiq? Huwa as-shakhsu alladhi waqa'a minhu al-itq li ghairihi. Dialah yang memerdekakan budak. Namanya siapa? Atau istilahnya al-mu'tiq. Kemudian al-mu'taq. Al-mu'taq itu adalah orang yang dimerdekakan. Jadi seseorang yang berstatus budak kemudian dimerdekakan, namanya al-mu'taq, ya. Kemudian as-sighah, ya. Ada sighah, ada ucapan, ya, ucapan yang menunjukkan, ya, sama dengan akad nikah, ada namanya ijab qabul. Jadi ada namanya sighah, dalam jual beli ada namanya sighah, ya, ada ungkapan yang menunjukkan bahwa seseorang itu memerdekakan budak. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian disebutkan beberapa syarat yang dengannya memerdekakan budak itu dianggap sah atau dikategorikan sah. Apa saja? Yang pertama di sini dikatakan ayyakunal mu'tiqu mimman yajuzu tasarrufuhu. Orang yang memerdekakan budak adalah orang yang masuk dalam kategori jaiz tasarruf. Ini lagi-lagi kita sebut jaiz tasarruf. Ya. Siapa itu? Al-balighul aqil ar-rasyidul mukhtar. Adalah orang yang sudah balik, berakal dan rasyid. Ya, sudah karena budak itu atau hamba sahaya itu masuk dalam kategori harta, maka orang yang memerdekakan budak itu harus masuk dalam kategori rasyid. Ya. Maka tidak sah, ya, fala yasih al-itq minas sabi, ya, kalau memerdekakan budak itu dilakukan oleh as-sabi, anak kecil yang belum balik, walal majnun walal ma'tuf, ya, orang yang gila atau orang yang orang yang lemah, ya. Begitu pula orang yang hilang atau orang yang berada dalam tekanan, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, ya, anis sabi hatta yablugh wa anil majnuni hatta yafiqa wa anin naim hatta yastayqid. Ya, pena itu diangkat, maksudnya diangkat, tidak dicatatkan dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia sadar, dan orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya. Wala yasihhu itqulu al-mukrah. Begitu pula orang yang dipaksa untuk memerdekakan budak, ya, itu juga, ya, tidak sah, ya, tidak sah ketika dia memerdekakan budak itu dalam kondisi berada dalam paksaan atau dalam tekanan yang kuat. Ya, jadi orang yang berada dalam kondisi mukrah, mukrah itu melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya, ya, kehendaknya. Nah, maka tasarrufnya itu dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna malikan liman yu'tiquhu. Dia memiliki budak yang dimerdekakan. Jadi statusnya dialah yang memiliki budak itu, ya. Fala yasihhul itq min ghairil malik. Maka orang yang tidak memiliki budak atau budak itu bukan miliknya, maka tidak boleh ia merdekakan. Jadi kalau dia memerdekakan budak orang lain, maka, ya. Kemudian alla yata'allaqu bil mu'tiq haqqun lazimun yamna'u itquhu atau yamna'u itqahu. Orang yang memerdekakan itu tidak punya tanggungan yang menjadikan atau yang menghalangi dirinya untuk memerdekakan budak. Jadi tidak ada hal yang menghalangi. Nah, contohnya apa? Au ma yaqumu maqamahu minal kadainin au jinayah. Seperti kalau dia memiliki utang,
Ya, dia memiliki utang. Jadi kalau dia memiliki utang, ya, maka tidak sah, ya, dia memerdekakan budak sampai dia menyelesaikan persoalan utangnya. Ya, ya. Karena budak itu atau hamba sahaya itu dikategorikan sebagai harta yang dapat menutupi utang yang dimiliki oleh seseorang, ya, hatta yuaddi ad-dain atau tadfa'u anhu diyatu jinayatihi, atau di kalau dia punya tindakan jinayah, ya, jinayah tindakan pidana, maka nanti jinayahnya itu diatnya. Kalau melakukan jinayah itu kan ada diatnya biasanya, ya, kalau dia tidak tidak dikisas, ya, maka dia harus membayar diat, ya. Diatnya itu denda yang harus dibayarkan kalau seseorang itu melakukan tindakan jinayah, tindakan pidana, ya, maka dia harus membayar diat. Nah, diatnya itu nanti ditentukan. Nah, diat itu kan utang, harus dibayarkan. Nah, jadi kalau dia masih memiliki budak, jangan sampai budaknya itu dapat menutupi diat yang harus dia bayarkan. Maka tidak boleh dia memerdekakan budak dalam kondisi dia memiliki tanggungan diat yang harus ditunaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, diantara syarat sahnya memerdekakan budak, la budda an yakuna al-'itqu bilafzin sarih. Jadi memerdekakan budak itu harus dengan lafaz yang jelas. Jadi harus jelas lafaznya, ya. Au ma yaqumu maqamahu minal kinayat, atau dipakai bahasa kiasan tapi menunjukkan bahwa yang dia maksudkan itu adalah memerdekakan budak. Wala yakfi fi dzalika mujarradun niyah, dan tidak cukup hanya sekedar niat. Jadi dia ini sesuatu yang harus dilafazkan. Kalau dia mampu mengucapkannya, ya, maka dia harus lafazkan itu. Kecuali kalau dia tidak mampu melafazkan, dia menuliskannya umpamanya, ya. Tapi kalau dia mampu melafazkannya, maka hukum asalnya dia harus melafazkan kata-kata itu, baik dengan lafaz yang sarih atau dengan kinayah, ya. Ya. Karena ini, ya, memerdekakan budak itu menghilangkan kepemilikan seseorang dari harta yang dia miliki, ya, maka harus dengan ucapan dan tidak cukup hanya dengan niat. Nah, apa saja bentuk sigahnya, bentuk lafadznya? Ada yang lafadz sarih, yang jelas, yang tidak lagi butuh untuk penafsiran yang lainnya. Jadi seperti apa di sini? Wahia makana bilafzil itq, semua ungkapan yang menunjukkan al-itqu, atau yang berasal dari kata al-itq wat tahrir, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, dua lafadz, ya, al-itqu wat tahrir, wa ma tasarrafa minhuma, dan apa yang berasal atau yang diambil dari kedua kata itu. Seperti apa? Anta hurrun, kalau dalam bahasa Arab, ya, anta hurrun dari kata tahrir tadi, ya, engkau ini merdeka. Jadi tuannya mengatakan kepada budaknya, anta hurrun, engkau merdeka. Atau au muharrar, ya, atau engkau dimerdekakan, ya. Au atiq, ya, atau mu'taq, atau a'taqtuka. Jadi semua kata yang di dalamnya menunjukkan secara jelas bahwa kata itu adalah, ya, menunjukkan memerdekakan budak, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya, saya
apa yang jelas, saya merdekakan engkau atau engkau saya merdekakan, ya. Budakanmu sudah selesai, ya, umpamanya seperti itu, ya. Ataupun bahasa kinayah, ya, atau dengan kiasan seperti apa? Izhab haitsu syi'ta, silahkan engkau pergi semaumu. Nah, itu juga itu kiasan, ya. La sabila li alaika, tidak ada lagi jalan untukku atas dirimu, artinya ya saya tidak lagi memiliki kekuasaan atas dirimu, ya. La sultana li alaika, tidak ada lagi kekuasaan saya atas dirimu, ya. Atau apa ini, igrab, ya, pergilah, ya, merantaulah, ya. Atau ib'at anni, ya, jauh-jauh dari saya. Ya. Atau khallaituka, saya telah melepaskan ikatanmu, ya, ataupun yang sejenisnya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan di sini. Nanti terkait dengan kebiasaan bahasa yang berlaku di satu tempat. Ya, ini sama dengan pernikahan. Apakah harus dengan kata saya nikahkan, ya, atau kalau mohon maaf nanti kita akan bahas tentang perceraian, ya. Itu kata cerai itu ada yang sharih, ada yang kinayah, ya. Seperti kalau bahasa Indonesia cerai itu jelas, ya. Tapi kalau dia bilang saya tidak ingin melihat wajahmu lagi. Jadi kalau orang suami bilang saya tidak ingin melihat wajahmu lagi, itu apa? Kinayah, ya, itu kinayah. Nah, apa bedanya para jamaah sekalian? Sama juga dengan perceraian. Kalau lafadznya sharih maka tidak perlu ditanya apa niatmu. Tapi kalau lafadznya kinayah maka harus ditanya niatmu apa. Nah, ya, jadi kalau umpamanya tuannya mengatakan di sini dikatakan wa hadhil kinayat la yahsulul itqu biha illa idza nawa qailuha al itq. Jadi bahasa kinayah, ya, bahasa kiasan atau ungkapan kiasan yang disebutkan oleh pemilik budak itu ketika dia memerdekakan budak maka tidak dikatakan dia memerdekakan budak kecuali dia niatkan. Jadi harus ditanya niatmu apa dengan kata-kata itu. Kalau dia katakan saya niatkan untuk memerdekakan, maka kita katakan budaknya merdeka, ya. Tapi kalau dia katakan tidak, ya, saya suruh saja dia pergi. Ya, dia pergi, maka ini tidak dikategorikan memerdekakan budak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ini sedikit beberapa hukum yang bisa kita ambil. Pertama, di sini dikatakan yajuzul istirak fil abdi wal amah fi al mulki atau fil milki bi an yamlikahu aktsar min syakhsin. Jadi satu orang budak itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya, jadi satu budak itu ya sama dengan harta, ya. Kepemilikannya bisa berserikat. Ya. Ya. Jadi seorang budak baik laki-laki atau perempuan bisa dimiliki oleh lebih satu orang. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, nah, ini idza a'taqa shakhsun nasibahu fi 'abdin mushtarak faqad utiqa nasibuhu min hadzal 'abd wa amma nasibu syarikihi fa in kana al-mu'tiqu musiran ataqa nasiba atau ataqa nasiba syarikihi min al-'abdi wa qawwamat apa ini? Ya, wa qawwamat alaihi hissata syarikihi wa dafa'a lahu al-qimah atau wa quwimat alaihi hissatu syarikihi wa dafa'a lahu al-qimah. Amma idza kana asy-syariku al-mu'tiq mu'siran ghayra musir fala yu'taqu nasibu syarikihi wa yas'al 'abdu fi tahsili qimati nasibi hadha asy-syarik fa yu'taqu
atau fayatiqu ba'da taslimi ma alaihi wa yakunu fi dzalika kal mukatab. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Maksudnya begini. Jadi kalau budak itu dimiliki oleh dua orang, ya. Jadi satu orang budak dimiliki oleh dua orang. Yang satu dia katakan, saya merdekakan engkau. Saya merdekakan engkau. Budak ini dimiliki oleh berapa orang? Dua. Yang satu dia bilang, pemiliknya yang satu, dia bilang, saya merdekakan engkau. Maka otomatis sebagian dari dirinya itu merdeka, sebagian masih berstatus budak, kan dimiliki oleh dua orang. Maka luar biasa syariat kita ini. Jadi kata para ulama kita berdasarkan hadis yang sebentar kita bacakan, jadi kalau budak itu dimiliki oleh dua orang dan yang satunya merdekakan, maka kalau yang memerdekakan, pihak yang pertama tadi, pemilik pertama yang memerdekakan itu memiliki kekayaan yang dengannya dia dapat memerdekakan semua budak, dengan menebus bagian yang dimiliki oleh oleh pemilik kedua, maka berapa nilai budak itu yang dimiliki oleh pemilik kedua. Jadi umpamanya nilai budak ini kalau diuangkan nilainya atau harganya 100 juta umpamanya, dan masing-masing punya saham berapa? 50-50, berarti 50-50, setengah-setengah. Ketika membeli budak itu masing-masing memberikan setengah dari hartanya. Pada saat akan dimerdekakan, nilai budak itu ini sama dengan harta itu 100 juta. Maka ketika dimerdekakan oleh pemilik yang pertama, maka nilai yang tersisa itu berapa? 50 juta. Maka pemilik yang pertama, kalau dia orang kaya, maka dia diperintahkan dalam syariat untuk menebus sisanya itu. Jadi kalau dia punya 50 juta, maka 50 juta itu dia berikan kepada pemilik yang kedua. Kalau pemilik yang kedua itu tidak mau merdekakan, kecuali harus dibayar. Maka karena tidak mungkin ada orang bagaimana itu? Dia setengahnya merdeka, setengahnya budak, jadi kalau dia orang kaya, orang mampu, maka dia diperintahkan dalam syariat untuk menebus keseluruhannya. Jadi berapa nilai budak yang tersisa, dia berikan kepada pemilik yang kedua. Jelas ya? Nah, kalau ternyata pemilik pertama yang memerdekakan pertama itu tidak mampu, tidak ada uangnya 50 juta, maka apa yang terjadi atau bagaimana hukumnya? Nah, budak itu inilah yang disebut dengan muba'ab. Dalam istilah al-id ada namanya muba'ab. Muba'ab itu adalah orang yang setengahnya sudah dimerdekakan, setengahnya belum. Maka orang yang seperti atau budak yang seperti ini, kalau setengahnya merdeka, setengahnya belum, dan orang yang memerdekakan itu tidak mampu menebus keseluruhannya atau sisa dari kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik yang kedua, maka budak ini diperintahkan untuk bekerja untuk menebus dirinya sampai dia dapat melunasi apa yang menjadi kepada pemilik yang kedua. Itu. Jadi caranya kata para ulama bagaimana? Kan setengahnya sudah merdeka, setengahnya belum. Maka satu hari dia bersama dengan tuannya yang kedua, satu hari dia merdeka.
Begitu selang-seling. Jadi di hari dia tidak terikat dengan tuannya yang kedua, dia bekerja cari uang sampai dia bisa menebus dirinya secara keseluruhan. Itu namanya istilahnya muba'ab. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taka syirkan lahu fi 'abdin, fakana lahu malun yablughu saman al-'abdi." Barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang dia berserikat dalam kepemilikan budak itu, dan dia punya harta yang dapat menebus budak itu, quwima alaihi al-'abdu qimata 'adlin atau qimatu 'adlin, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang standar, yang proporsional, ya, yang adil. Fa'ata syuraka'ahu hisasahum, maka semua pemilik budak itu diberikan sesuai berdasarkan saham kepemilikannya atas budak itu. Wa ataqa wa utiqa alaihil abd, dan hamba itu otomatis menjadi merdeka. Wa illa faqad ataqa minhu ma ataq, ya. Kalau tidak, maka dia hanya, ya, merdeka apa yang dia apa yang menjadi bagian kemerdekaannya, ya. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan man a'taqa nasiban, atau di sini dikatakan man a'taqa nasiban au saqisan fi mamluk, ya, barang siapa yang memerdekakan bagiannya dari seorang budak, fa khalasuhu alaihi fi malihi in kana lahu mal, kalau dia punya harta maka dia diperintahkan untuk memerdekakan budak itu secara keseluruhan. Wa illa quwima alaihi, kalau tidak maka ditakar, ya, maka ditakar. Fastas'a bihi ghair mashquqin alaihi, maka budaknya itu diperintahkan untuk berusaha, ya, untuk berusaha sampai dia dapat menebus dirinya kepada, ya, pemilik yang kedua, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan ini ada hubungannya dengan warisan, ya. Ada warisan di sini dikatakan yarisul mu'tiq jami'a mali man a'taqahu dunal aks. Jadi kalau seorang budak yang dimerdekakan oleh seseorang, maka orang yang memerdekakan itu menjadi pewaris dari budak yang dia merdekakan. Jadi kalau umpamanya, ya, seseorang punya budak, kemudian budak itu dimerdekakan, maka kalau ternyata budaknya meninggal duluan dan dia punya harta setelah itu, maka yang memerdekakan itu menjadi apa? Ahli waris, ya, salah satu dari ahli waris yang masuk dalam kategori berhak mendapatkan warisan kalau budak itu tidak memiliki ahli waris. Jadi umpamanya begini, budak itu setelah dimerdekakan dia tidak menikah, dia tidak ini, dan jadi kaya raya umpamanya, tidak ada ahli warisnya kecuali orang yang memerdekakan dia, maka yang memerdekakan itu berhak atas semua warisan yang ditinggalkan oleh mantan budaknya atau budak yang dia sudah merdekakan, ya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya kalau yang memerdekakan itu meninggal, budak yang dia merdekakan itu tidak menjadi ahli waris, ya, tidak berlaku. Tapi yang berlaku cuma, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab, memerdekakan budak, ya, wala, ya. Antum kalau baca beberapa nama sahabat itu ada maula, namanya maula itu artinya apa? Dulu mereka budak kemudian dimerdekakan, seperti Salim, kalau tidak salah Salim maula Ibni Umar, ya, Abdullah Ibni Umar, Salim maula, berarti Abdullah itu dinisbatkan kepada siapa? Ibnu Umar, meskipun dia bukan anaknya Ibnu Umar, tapi karena dimerdekakan disebut maula, ya. Jadi walaknya itu, nasabnya itu
memerdekakan budak itu sama dengan status nasab ya seseorang ya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, man daraba abdahu zulman au daraba mubarrahan au darban mubarrahan au massala bihi au afsadahu au qata'a lahu udwan wa nahwa dzalik fa innahu yu'taqu alaihi. Islam itu sangat ketat. Siapa yang menganiaya budaknya, jadi kalau dia menyiksa budaknya secara zalim atau dia memukul budaknya dengan pukulan yang tidak pantas, pukulan yang kasar, ya, bukan pukulan untuk mendidik, tapi pukulannya tujuannya untuk apa? Menyakiti, ya. Atau dia masal dia potong sebagian apa? Bagian tubuhnya, potong hidungnya, telinganya, atau dia menyakiti budaknya, maka secara otomatis budaknya itu merdeka tanpa perlu dimerdekakan oleh tuannya. Jadi jangan dianggap ya budak itu bisa diperlakukan semena-mena. Kapan dizolimi otomatis merdeka, ya. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu an ya'tiqahu, ya. Barang siapa yang memukul budaknya, ya, gulaman lahu haddan lam ya'tihi, ya, padahal dia tidak bersalah tapi dia menganiaya secara zalim, ya, atau dia memukul wajahnya, latamahu, menempeleng, ya, dengan menampar dengan tamparan yang keras, maka tidak ada tebusannya kecuali memerdekakan budak itu. Nah, ini para jamaah sekalian beberapa hal yang terkait dengan memerdekakan budak. Masih tersisa dua lagi. Yang pertama adalah at-tadbir. At-tadbir ini ada hubungannya dengan wasiat. Ya, at-tadbir ini maksudnya kalau dia mengatakan engkau merdeka setelah nanti saya meninggal dunia. Ya, itu namanya tadbir. Ya, tadbir. Ya. Ada juga satu istilah al-kitabah atau al-mukatab. Nah, ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ada? Ini tidak ada aplikasinya nih. Ya, silakan. Apakah betul budak itu bisa suami istri? Jika maksudnya Bukan betul, itu firman Allah. Dan bagaimana tadi kalau misalnya dua yang memiliki budak perempuan? Ya. Kalau boleh istimta, bersenang-senang dengan budak wanita, itu dibolehkan, ya. Bagaimana dalam ayat Al-Qur'an? Illa walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak-budak yang mereka miliki. Bukan pembantu itu budak, ya. Ini sebagian, wah itu pembantu bisa. Ya, itu haram, ya. Mereka itu wanita merdeka, ya. Umma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka tidak tercela, ya, tapi milkul yamin, memiliki budak. Jadi para jamaah sekalian, tadi pertanyaannya apa? Kalau dia, iya, iya. Jadi kalau seseorang telah dia nikahi atau tidak dinikahi. Jadi kalau dia punya budak maka dia boleh tentunya. Iya. Tapi kalau ada laki-laki yang tidak mampu membayar mahar wanita merdeka, maka dia boleh menikahi budak wanita milik orang lain.
Faham ya? Ada laki-laki dia tidak mampu bayar uang panai untuk wanita merdeka, tapi ya sekarang kan tidak ada lagi. Ya. Ini kalau ada perbudakan ya, dia tidak mampu bayar maharnya wanita merdeka, boleh tidak dia menikah dengan budak? Hukum asalnya kalau dia masih bisa menahan dirinya, maka tidak, jangan menikah dengan budak. Tapi kalau dia tidak bisa, dia khawatir terjatuh pada perzinahan, ya maka dia boleh menikahi budak. Maka kalau budaknya sudah berstatus istri orang lain, tuannya ini tidak boleh menggauli lagi, kan tidak boleh. Itu dalam rangka menjaga nasab seseorang. Nah sama juga dengan ini, kalau dia punya kepemilikan seorang budak dimiliki oleh dua orang, itu tidak boleh diistimta oleh dua-duanya, karena dikhawatirkan akan bercampurnya nasab itu. Jadi kalau umpamanya ini, mohon maaf, tidak boleh, karena Islam itu menjaga nasab itu harus jelas. Jadi nanti kalau budak wanitanya hamil, ini anak siapa ini? Tidak boleh, ya? Tidak boleh, kecuali salah satunya mengatakan ya sudah dia ini. Tapi ini para jemaah penting diperhatikan. Kalau seorang tuan, namanya tuan ya, bukan majikan. Tuannya, pemilik budak itu sudah melakukan hubungan dengan budaknya dan budaknya hamil, maka dia berstatus ummu walad. Itu status budak, namanya ummu walad. Nah, ummu walad ini dalam syariat kita, kalau tuannya meninggal dunia, otomatis dia otomatis ummu walad ini dan anaknya juga merdeka, ya. Dan tidak boleh lagi dihibahkan, tidak boleh lagi dijual, dan tidak boleh jadi namanya dia ummu walad. Itu. Jadi itu salah satu bentuk penjagaan ya agama kita terhadap ya budak wanita itu. Jadi jangan dibayangkan budak seperti ini. Tidak. Budak dalam Islam betul-betul mendapatkan posisinya yang ya, makanya alhamdulillah ya kita tidak dapati lagi perbudakan. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Tadi ya, singkat. Mungkin pertanyaannya di luar konteks, tapi ini adalah kalau di masyarakat muslim. Iya. Pertanyaannya itu bagaimana hukum seseorang jika dia bekerja dalam suatu negara, ketika dia datang waktu istirahat, dia cuma mendapatkan waktu untuk menjamak sholat karena dia khawatir tidak dapat mendapatkan waktu sholat berikutnya. Contohnya? Zuhur, dia cuma istirahat pada waktu zuhur. Jadi dia cuma dapat waktu istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur, dan dia menjamaknya langsung waktu asar. Begitupun dengan maghrib dan isya, karena tidak ada waktu istirahat selain yang zuhur dan maghrib. Iya. Yang pertama, dia harus keluar dari tempat kerja itu. Ya, kalau dia betul-betul meyakini bahwa ini sudah jelas, ya, dan saya tidak tahu apakah ada tempat bekerja itu di negara ini. Kalau ada begitu, iya, saya, maka kalau dia masih mampu untuk keluar dan tidak memudaratkan dirinya, artinya dia tidak menyebabkan seseorang itu berada dalam kesulitan yang besar. Kalau kesulitan yang kecil itu wajib tetap ya. Kecuali kalau dia tidak bekerja di situ, dia bisa berada dalam kondisi yang sangat sulit atau bahkan meninggal dunia, ya baru kita katakan itu darurat. Tapi kalau tidak, maka
tidak ada kebaikan kita bekerja di tempat yang seperti itu, hukum asalnya. Tapi kalau ya dia tidak lagi mendapatkan waktu, ya, maka sebaiknya jamaknya itu jangan dijamak di awal, dijamak di akhir. Ya. Karena kalau dijamak di awal, bagaimana? Asar itu belum masuk waktunya. Ya. Dan yang paling bagus itu dijamak di antara waktu pertengahan antara duhur dan asar itu ada waktu apa? Waktu yang bersamaan. Akhir duhur masuk waktu asar. Di situ kalau dia mampu, ya, di situ, maka di situ langsung dia jamak, ya, dia jamak. Maka ya ini ya kalau dia memang betul-betul dalam kondisi darurat, maka ya jamaknya seperti itu. Ya. Begitu pula kalau maghrib isya, saya kira relatif lebih mudah karena isya itu waktunya apa? Panjang, ya. Berarti kan nanti dijamaknya di waktu isya. Ya. Kecuali dia menganggap dirinya musafir. Musafir maksudnya karena dia bekerja di mana? Di luar negeri. Ya, dia menganggap dirinya musafir terus. Wah, ini meskipun ini ya wallahu alam, berat mengatakan itu, ya. Tapi mungkin itu jadi salah satu solusi. Tapi yang paling pertama seperti yang saya katakan tadi, ya, ini wajib hukumnya dia untuk keluar, meninggalkan pekerjaan yang seperti itu, wajib, ya, hukumnya. Harusnya dia tidak bekerja. Kalau dia seorang muslim yang baik, harusnya dia tidak bekerja di tempat yang seperti itu. Ya, wallahu alam. Ya, tapi kalau dia tidak bisa lagi, ya maka dijamak, tapi bagus jamak takhirnya itu, jangan di awal. Ya, wallahu a'lam. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.